Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita udah belajar banyak tentang state management, ada provider, block, dan GetX juga udah rada lengkap ya. Nah mungkin sekarang kita bahas materi selanjutnya tentang pembelajaran Flutter ini. Kita belajar yang namanya animasi nih. Ya, kita mulai masuk materi animasi. Dan di sini animasi itu, di sini kita bahas animated container dulu ya. Jadi animasi itu sebenarnya kita pecah jadi dua jenis ya. Animasi yang simple, ini widget-widget yang kita langsung pakai gitu ya. Dan animasi yang kita bisa custom sendiri. Kita bisa benar-benar kita custom. Nah ini nanti ada istilahnya, ada yang namanya twin. Kita pakai Tinker kalau nggak salah ya. Ntar dah kita coba bahas nanti ya. Nah sekarang ini kita animasi ada dua, ada yang simple. Nah si animated container ini masuk ke dalam kategori simple ya. Jadi nanti kita bahas beberapa widget animasi yang bisa kita pakai buat bikin ini, mempercantik tampilan kita. Nah misalnya animated container itu dipakai di mana gini. Jadi sini ada project baru ya. Ya di sini kita hapus aja deh semuanya deh. Ya kita pasang stateless my app gitu ya. Di sini kita coba material app, di homepage-nya kita pasang homepage gitu ya. Oke. Nah, di sini kita pasang stateful dulu biar karena dia mau animasi ya. Misalnya kita pasang stateless deh, nggak apa-apa deh. Kita pasang stateless dulu, stateless gitu ya. Misalnya namanya homepage gitu ya. Nah, di sini kita returnnya scaffold. Di body-nya kita pasang ada yang namanya widget center di tengah-tengah. Nanti kita biasanya menggunakan kontainer. Kita pasang kontainer biasa nih ya. Kita kasih height dan width-nya. Width-nya misalnya 250, height-nya misalnya 500 gitu ya. Nah, misalnya kita kasih color deh. Color titik ember misalnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nih, simpelnya kayak gini. Kalau misalnya kita ganti, misalnya height-nya kita ganti jadi 10, kita save. Nah, dia langsung otomatis kayak gitu. Nah, bedanya dengan animated container, kita tambahin animated gitu ya. Animated container. Nah, di sini ada namanya minimal banget, dia ada durasinya nih, harus nih. Duration is required ya. Jadi kita harus tambahin durasi di sini. Ya, di sini ada duration. Gunanya buat apa? Kita bisa kasih waktu duration gini, misalnya milidetik deh, milidetik 300 milidetik gitu ya. Kita save. Nah, ini kalau kita ubah lagi dia jadi 500, kita save. Nah, kayak gitu. Jadi dia nggak langsung ya. Nggak langsung ini. Misalnya kita ubah ke 10, kita save. Nah, dia ada animasinya. Nah, itu bedanya animated biasa dengan animated container. Kalau container biasa dia nggak ada durasinya. Kalau kita pakai animated container dia punya durasi ya. Jadi pas ini kita ganti nih, misalnya kita ubah jadi 500, kita save. Nah, itu jadi dia akan dari 10 ke 500 itu dia akan ada animasinya memperpanjang gitu selama 300 milisecond. Kalau kita cepetin lagi bisa 10 gitu. Kita save, ini kita ubah jadi 10, kita save. Nah, itu jadi terlalu cepat ya. Langsung ini, nggak kelihatan nanti animasinya. Misalnya 700. Kita save atau enggak second deh. Kita pakainya jangan milisecond, kita pakai second. Itu misalnya 2 detik gitu ya. Dari 10 ke 500. Kita save. Nah, itu animasi ya. Nah, selain itu, pergerakannya itu kita bisa kasih ada yang namanya curve ya. Curve ini kita bisa kasih widget curves. Nah, ini ada banyak nih. Curves titik curves kalau nggak salah ya. Curves titik. Nah, ini ada banyak nih. Misalnya bounce in. Nah, ini tipe-tipenya, tipe pergerakannya. Kalau tadi kan memperpanjang doang nih dia. Kita save, misalnya kita ubah jadi 10, kita save. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu ada jenis-jenis animasinya di sini kita bisa tergantung kita. Misalnya apalagi nih? Misalnya is in.
Kita save, ini kita ubah jadi 500, kita save. Nah, is in tuh kayak gitu ya. Ada lagi misalnya banyak nih ya, is in to linear misalnya. Kita save, ini kita ubah jadi 10, save. Nah, dia kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Terus ada banyak nih, misalnya elastic in. Gimana nih? Kita ubah jadi 500, kita save. Nah, itu wah, kenapa tuh tadi? Elastic in. Kita ubah dari 300 deh. Dari 300, nah kayak gini, ke 500. Kayak gini, save. Nah, dia kayak gitu tuh. Nah, itu adalah efek dari elastic in. Ini ada banyak nih, ya. Misalnya fade out slow in, misalnya kayak gini. Ya, misalnya kita pasang ke 200 deh, kita save. Nah, itu lebih enak nih. Kita ubah ke 500. Nah, jadi pas terakhir dia slow ya. Nah, ini tuh bisa kita, misalnya kita tekan dia nih, widget ini kita tekan, nah dia akan berubah secara otomatis sama widgetnya. Nah, kita bisa bungkus dia dengan sebuah widget namanya gesture detector. Jadi gesture detector ini dia ada banyak nih. Ada long press pas kita tekan lama, ada pas di tab double tap, diklik 2 kali. Jadi ini kita klik tek gitu, kita klik 2 kali bisa nih fungsinya apa. Kita klik sekali aja, on tap namanya. Jadi gesture detector itu membuat semua widget yang dibungkus sama gesture detector itu bisa memiliki memiliki function yang dia mau ngapain. Misalnya detektor buat on tap, pas dia diklik dia mau ngapain. Nah, idenya kita di sini, ini kan function ya, function. Nah, kita mau ubah si width-nya, misalnya kita pasang di sini width-nya. Ini kita ubah dulu deh jadi stateful ya. Ini kita ubah nih jadi stateful, convert to stateful. Tadi diklik kanan aja. Nah, kita pasang misalnya nilainya, misalnya integer width-nya awal-awal misalnya 100 deh. 100, awal-awal 100, sama height-nya misalnya awal-awal 200 kayak gini. Nih. Nah, kita pas dia diklik, kita mau ngubah set state, kita akan ubah width-nya jadi width-nya misalnya 500 gitu ya. Sama height-nya kita ubah jadi misalnya 50 kayak gini ya. Kita coba dulu, ini kita masukin width ini apa, integer ya. Oh, dia harusnya double nih, kita pasang double aja, double ya, width sama height ya. Nah, kita save integer, kita refresh dia. Oke, pas ini kita klik, nah bisa kayak gitu dia jadinya ya. Width-nya misalnya jangan itu terlalu panjang deh, 300 deh, 350 deh. Kita save, kita klik ini. Nah, itu kayak gitu ya. Bisa nih kayak gini. Nah, gitu ya. Atau kita bikin kayak gini aja. Klik, kita pasang boolean aja. Klik sama dengan false, ini awal-awal. Nah, pas dia diklik, kliknya kita ubah jadi lawannya. Klik. Nah, jadi di sini kita kasih aja di sini. Kita tanya klik, apakah dia diklik, nilainya true atau false. Kalau true, dia kita kasih awal 100, kemudian ini 300 gitu. Kita ubah ya ukurannya. Kita ubah, ini jadi 500, ini jadi 30 gitu misalnya. Kita save, ini nggak kepake, jadi cuma ada kayak gini. Pas ini diklik, nah berubah kan. Pas ini diklik lagi,
ngerubah lagi dia. Nah, ini adalah materi tentang animated container. Jadi ini termasuk animasi yang simple ya. Jadi kita bener-bener udah disiapin widgetnya sama si Flutter-nya, udah pakai aja nih animated container. Ya udah, gampang. Cuma materi cuman sampai sesimpel ini. Misal alignment nih apa nih. Jadi bisa kasih child juga ya. Sini nih. Misalnya child-nya itu ada sebuah icon kayak gini. Icon titik misalnya Android deh. Android gini ya. Ini ada Android nih di sini. Kita kasih size. Size-nya 50 misalnya. Ini kita perbesar nih jadi 100 deh. Ya kayak gini nih. Misalnya kita kasih alignment titik kita pasang di sebelah kanan nih, center right. Bisa nggak? Oh, ini kita bungkus di widget center ya. Ini kita coba hapusnya dulu deh. Nih, center right ya. Gimana nih cara ininya? Misalnya kita kasih, kalau misalnya kita pasang center, dia ada di ini. Coba kita save. Nah, ini kayak gini, kita refresh nih. Ya, ini kayak gini, pas ini diklik, dia tetap ada di sini. Nah, kita mau pindahin childnya itu ke atas. Jadi kita bisa nih, kasih nih. Kayak gini juga bisa nih. Jadi kalau misalnya diklik dia center right, kalau enggak dia bisa ganti alignment titik top center misalnya. Kita refresh. Ini awal-awal di atas, kita klik. Nah, dia berubah nih jadi tengah. Atau kita ketukar nih, kita cut, ini kita di sini. Nah, kita save. Kita refresh dia. Ini awal-awal di sini, pas dia diklik, nah dia pindah alignmentnya. Bisa kayak gini. Jadi semuanya tuh teranimasi ya. Semua yang ada di sini teranimasi kalau kita menggunakan animated container. Childnya itu akan teranimasi sendiri. Oke. Mungkin ini pembahasan animated container nggak terlalu sulit ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa animasi. Ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.